Apa faktor utama yang menyebabkan krisis moneter tahun 1998 di Indonesia? Ada beberapa faktor, contohnya faktor ekonomi, politik, dan lainnya. Misal faktor ekonomi, nilai tukar rupiah Indonesia pada saat itu ke nilai tukar dolar Amerika yang awalnya Juni 97 2.450 per US dollar menjadi 13.513 US dollar per Januari 98. Dalam segi politik, faktor politik yaitu kurangnya lambatnya pemerintah merespon dan kurangnya transparansi pemerintah dalam pengelolaan ekonomi membuat masuknya dana luar negeri tidak terkendali. Dan dari beberapa faktor lain adalah kegagalan solusi dari IMF yang dianggap tidak efektif dalam mengatasi krisis moneter disebut musibah nasional. Bagaimana dampak krisis terhadap nilai tukar rupiah dan inflasi saat itu? Dampak inflasi saat krisis 98 sangat signifikan. Beberapa dampak yang paling dirasakan adalah kenaikan harga barang pokok, pengangguran, dan kerusuhan sosial. Seberapa besar peran IMF dalam penanganan krisis dan apakah kebijakan mereka menguntungkan atau merugikan Indonesia? Pada waktu itu, kebijakan IMF beberapa menjadi perdebatan. Dalam segi menguntungkan, IMF memberikan bantuan dana untuk pemerintah Indonesia. Dalam segi kerugiannya pada saat itu bantuan IMF menjadi ketergantungan utang Indonesia terhadap luar negeri. Dampak inflasi pada saat krisis saat itu adalah kenaikan barang pokok, pengangguran, dan kerusuhan sosial. Apa kesalahan kebijakan ekonomi yang memperparah dampak krisis di Indonesia? Salah satunya adalah kebijakan float rupiah. Pada Juli 97, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengapungkan nilai rupiah terhadap dolar AS. Kebijakan ini dianggap salah karena memperburuk keadaan ekonomi dan memicu krisis moneter. 2. Kurangnya pengawasan dan regulasi. Kurangnya pengawasan regulasi terhadap sektor keuangan dan perbankan memungkinkan terjadinya spekulasi penyalahgunaan dana. Bagaimana krisis moneter 1998 dibandingkan dengan krisis ekonomi lainnya seperti krisis global 2008 atau pandemi COVID-19? Dampaknya ialah penyebab kombinasi faktor internal eksternal termasuk kelemahan sektor keuangan, korupsi, dan spekulasi mata uang. Dampaknya krisis moneter, inflasi tinggi, pengangguran, dan kerusuhan sosial. Krisis 2008 penyebabnya adalah karena kebangkrutan pasar perumahan di Amerika Serikat yang memicu krisis keuangan global. Dan tidak lain krisis 19 penyebab pandemi COVID yang memicu lockdown, pembatasan perjalanan, dan gangguan rantai pasokan. Dampaknya krisis ekonomi global, resesi ekonomi, pengangguran, dan penurunan nilai aset. Jadi perbandingan antara krisis 98, 2008 dan COVID, krisis 98 ialah krisis dalam negeri, sedangkan krisis 2008 dan COVID itu krisis global. Bagaimana respon pemerintah atau pejabat ekonomi saat itu? Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional atau yang disebut IMF. Pada November 97, pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian dengan IMF untuk menerima bantuan keuangan sebesar 43 miliar dolar Amerika Serikat. Tantangan terbesar ialah kerusuhan ekonomi, tantangan politik, tantangan ekonomi, perubahan korupsi dan nepotisme makin membanyak, perubahan politik yang cepat tidak stabil membuat kebijakan ekonomi tidak konsisten. Tantangan sosialnya banyaknya pengangguran, banyaknya kerusuhan sosial, dan meningkatnya jumlah kemiskinan. Dan tantangan internasional, ketergantungan pada bantuan internasional, tekanan dari luar negeri, perubahan global. Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menangani dampak krisis? Ada salah satu kebijakan moneter. 1. Mengatur suku bunga. BI menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mempertahankan nilai rupiah. 2. Mengatur jumlah uang beredar. BI melakukan operasi pasar terbuka untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan mempertahankan stabilitas moneter. Pengawasan dan regulasi. Pengawasan bank. Meningkatkan pengawasan terhadap bank untuk memastikan kestabilan sistem perbankan, dan regulasi keuangan. BI menerbitkan regulasi keuangan untuk memastikan kestabilan sistem keuangan, stabilisasi sistem keuangan, penyelamatan bank. Apa pelajaran utama yang bisa diambil dari krisis tersebut?
mengelola uang dengan bijak, mengembalikan ekonomi real, mengelola utang dengan bijak, meningkatkan cadangan devisa negara. Kebijakan jangka panjang saat krisis tersebut ialah kebijakan moneter. BI menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan mempertahankan nilai rupiah. Kebijakan fiskal, pemerintah melakukan pengurangan belanja negara dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak dan penjualan aset negara. Kebijakan stabilitas sistem keuangan, BI melakukan penyelamatan bank yang mengalami kesulitan keuangan dan meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Bagaimana krisis tersebut mempengaruhi bisnis saat itu? Sangat signifikan. Salah satunya dampak ekonomi, banyaknya pengangguran, banyaknya pengurangan produksi, dampak operasional, kesulitan akses keuangan, pengurangan investasi, dan pengurangan ekspor. Apa strategi yang digunakan perusahaan untuk bertahan dari krisis? 1. Mengelola kas dengan bijak. 2. Mengurangi biaya operasional. 3. Mengatur utang dengan bijak. Ialah merupakan tambahan strategi pemasaran, mengembangkan strategi pemasaran yang fleksibel, meningkatkan promosi, mengembangkan produk atau jasa yang inovatif. Bagaimana perubahan harga bahan baku dan daya beli masyarakat berdampak pada operasional usaha? Semua pada naik, kenaikan harga bahan baku, keterbatasan pasokan, peningkatan biaya produksi, kenaikan biaya energi, dan juga peningkatan biaya tenaga kerja, peningkatan biaya pemasaran, peningkatan biaya produksi dan operasional, pengurangan produksi, pengurangan tenaga kerja, banyak hal. Apakah ada bantuan dari pemerintah atau lembaga keuangan untuk bisnis saat itu? Ya, ada beberapa bantuan dari lembaga keuangan kepada pelaku usaha saat itu adalah relaksasi kebijakan moneter, pemberian kredit BI, pengaturan suku bunga, paket stimulus ekonomi, bantuan keuangan. Bagaimana kondisi ekonomi setelah krisis dan berapa lama waktu untuk memulihkan? Kondisi ekonomi saat itu sangat buruk, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah drastis, inflasi meningkat, dan banyak perusahaan yang bangkrut. Untuk kembali stabil, ekonomi Indonesia membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam tahap darurat 97-98, Indonesia bekerja sama dengan IMF untuk mengatasi krisis. Tahap stabilisasi 98-2000, pemerintah Indonesia melakukan reformasi ekonomi termasuk penutupan bank-bank yang tidak sehat dan penghapusan subsidi yang tidak efektif. Dan tahap pemulihan yaitu pada tahun 2000-2004, di mana ekonomi Indonesia mulai membaik dengan pertumbuhan PDB yang stabil dan inflasi yang terkendali. Bagaimana kondisi kehidupan saat itu? Ya sulit, harga sembako pada naik, pengangguran, banyaknya PHK, sulit untuk mendapatkan bahan baku, sembako, beras, gula, dan lain-lain. Apakah Mama mengalami PHK atau kesulitan keuangan akibat krisis itu? Tidak, kalau PHK tidak, saya tetap bekerja. Cuman harga bahan baku pada naik, gaji mau tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana kehidupan Mama saat itu? Kehidupan saya ya seperti biasa sekolah. Pada saat itu saya kelas 6 SD. Jadi belum begitu paham bagaimana keadaan orang tua saat krisis 98 tersebut. Saat itu kan Mama masih SD. Kok bisa tahu? Tahu kan cerita orang tua. Oh. Melihat dan merasakan dan mendengar cerita orang tua babak belur pada saat itu. Oh. Begitu.